Haleluya, berikan pujian, berikan sorakan yang meriah. Firman-Mu berkata, apakah yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Bahkan kegagalan kami, dosa kami tidak bisa. Karena kasih-Mu lebih besar daripada kesalahan kami, lebih besar daripada dosa kami. Kasih menutupi begitu banyak dosa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Biar kami bisa merangkul kasih-Mu dalam hidup kami. Biar pada hari ini Engkau nyatakan kasih-Mu itu lewat pemberitaan firman-Mu. Engkau menghadirkan Kristus di dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Sehingga kami sungguh bisa mengalami kemerdekaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat beribadah pada hari ini dan kita bersyukur. Kita masuk di dalam minggu yang kita sebut sebagai Pekan Suci. Kebangkitan tanpa kematian dan kebangkitan. Tidak ada iman Kristen. Tanpa kematian dan kebangkitan tidak ada kemenangan yang pasti. Tidak ada pengharapan. Hari ini kita akan melanjutkan seri mini, ya, seri kecil dari apa yang terjadi di Kalvari. Kita sudah belajar bagaimana Yesus dan para pengejek-pengejeknya itu. Dan bagaimana respon Yesus adalah dengan mengampuni mereka. Dan ada sebuah peristiwa yang menarik, yaitu di Kalvari juga terjadi pertobatan. Di detik-detik terakhir terjadi sesuatu, pertobatan yang luar biasa. Dan kita akan melihat dari Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Silakan duduk saudara. Mari kita kembali kepada adegan peristiwa di kayu salib di Kalvari. Keadaan sudah hampir jam 3 sore, gelap dan dingin, itu musim semi, jadi dingin, angin cukup kencang. Dan di tengah-tengah itu ada sebuah pembicaraan, percakapan orang yang setengah sekarat. Karena kalau orang itu disalib dengan posisi salib yang seperti ini, dengan kakinya yang ditekuk, untuk dia mengangkat nafasnya itu memerlukan kira-kira 5 menit. Karena seluruh bobot tubuhnya makin berat seseorang, makin susah dia untuk mengangkat dan menarik nafas. Seperti kalau saudara berenang gaya dada ya, tarik nafas begitu. Saudara mesti renggangkan. Pembicaraannya tidak panjang, tetapi pasti kira-kira cukup lama ya, karena orang tersenggal-senggal, orang sekarat. Ada sebuah kekuatan Injil, ada gambar Injil yang luar biasa tentang pertobatan, tentang pengakuan. Bagaimana respon Allah kepada pertobatan yang menghasilkan kehidupan yang kekal. Nah saat ini generasi kita, baik itu yang lahir di tahun 80 sampai sekarang, dengan segala kemajuan, segala kerumitan hidup ini, kita berhadapan dengan pertanyaan yang mendasar. Bagaimana aku bisa kembali kepada Tuhan? Mungkin kita besar di keluarga Kristen, tapi kita nggak pernah mengalami pertobatan. Apa itu pertobatan sejati? Apakah pada waktu kita dibaptis bayi, apakah itu pertobatan?
Atau pada waktu kita katekisasi, apakah itu pertobatan? Atau pada waktu kita mungkin merespon orang maju ke depan altar call, itu pertobatan? Apa pertobatan yang sejati itu? Yang akan menentukan seseorang mengalami titik balik untuk dia kembali kepada Tuhan. Karena pertobatan artinya metanoia, seorang yang berbalik. Lalu kemudian dia berpaling kepada Allah. Di dalam Lukas 23 ini bukan cuma kisah penjahat di kiri dan di kanan Yesus. Tetapi juga kita disodorkan sebuah peristiwa, sebuah gambar tentang adanya kejahatan, hujat. Sebelumnya kita sudah dengar bagaimana di ayat itu sebelumnya dimulai dengan orang yang digantung itu menghujat Yesus. Kata menghujat itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan. Saya nggak bisa bilang saya menghujat Anda, nggak bisa. Saya mungkin bisa bilang mengejek, saya bisa mengolok-olok, saya bisa menghina, tapi nggak bisa menghujat. Karena menghujat itu hanya kepada Allah. Dan hukum Taurat untuk orang yang menghujat adalah mati. Mati. Tetapi orang Yahudi tidak bisa membunuh. Tidak boleh membunuh. Makanya diserahkan kepada Romawi untuk mengeksekusi orang yang menghujat. Dan si penjahat ini menghujat Yesus. Karena dia berpikir bagaimana aku bisa keluar dari persoalanku tanpa harus bertobat. Ini gambaran orang Kristen yang ingin diberkati tapi tidak mau bayar harga. Ingin diselamatkan tapi tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa mereka. Ingin mendapatkan semua yang dari Tuhan tetapi tidak mau mengikut Tuhan dengan segala komitmennya. Turunkan kami Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh adalah Mesias. Tetapi yang di satu ini, nah ini pembicaraan yang luar biasa. Dan pembicaraan yang membawa dampak kekal. Pernahkah saudara ngomong-ngomong sebentar lalu menghasilkan kontrak besar? Nah itu kan tergantung dari kehebatan seseorang ya. Misalnya ngomong-ngomong baru cuma 5 menit langsung terjadi kontrak tanda tangan 10M. Gitu loh. Wah seneng banget kan, cuma 5 menit ngomong, dapat langsung kontraknya. Dan ini saudara, pembicaraan yang mungkin kurang dari setengah jam, tetapi menghasilkan kehidupan kekal untuk orang yang berbicara itu. Dan lawannya yang meresponnya. Saudara, pada hari ini kita akan melihat apa itu pertobatan sejati. Pertobatan sejati dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Mengakui kesalahan. Artinya bersedia menerima keadilan Allah. Lalu percaya kepada yang menderita demi keselamatan kita. Yaitu Yesus. Dan dia menyambut kita dengan kasih yang menyelamatkan. Nah mari kita lihat pertama saudara dari teks ini. Ayat 40. Pertobatan sejati dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Penjahat yang menghujat Yesus itu adalah orang yang menghina, mengolok-olok. Tetapi penjahat yang mau bertobat ini. Nah saudara perhatikan bagaimana langkah orang bertobat yang sungguh-sungguh sejati. Pertama dia tidak mulai dengan langsung oh Tuhan ampuni aku. Enggak. Perhatikan. Bukan begitu cara bertobat yang benar. Kalau kita melakukan kesalahan lalu cepat-cepat mau bertobat. Mungkin kita tidak mau menerima konsekuensi. Mungkin kita takut ketangkep. Lalu cepat-cepat bertobat. Tetapi bukan itu langkah awal orang bertobat. Orang bertobat dimulai bahkan tidak dengan minta ampun lebih dahulu. Tidak. Tetapi dengan sebuah konfrontasi. Perhatikan bagaimana orang yang mau bertobat ini menegur yang menghujat Yesus. Dikatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kata fobe, dari situ kita dapat kata fobia, takut. Tidakkah engkau takut? Di sini takut bukan ketakutan kepada Tuhan, bukan. Takut di sini artinya menunjukkan kehormatan, penghormatan kepada Allah, reverence. Jadi istilahnya reverence, takut akan Allah itu artinya dia menunjukkan sebuah penghormatan yang suci kepada keadilan Allah. Kepada keberadaan kekudusan Allah. Jadi langkah pertama orang melakukan pertobatan sejati adalah
Kesadaran bahwa kita sedang berurusan dengan Allah yang kudus. Supaya saudara ngerti betapa mengerikan dosa ini kalau nggak selesai. Engkau berhadapan dengan hakim yang bukan saja bisa membunuh kamu sekarang, tapi membunuh kamu sampai kepada kekekalan. Memisahkan kamu tanpa ada lagi jalan keluar. Kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan ya untuk bertobat. Kalau mau bertobat sekarang. Kalau mau bertobat, lagi kita hidup. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan menebus dosamu. John Stott mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal dari segala transformasi, segala perubahan. Bukan ketakutan yang menjauhkan, tetapi ketakutan yang menarik kepada pertobatan. Jadi langkah pertama orang mau bertobat sungguh-sungguh, dia mesti sadar dulu akan Allah yang kudus itu. Jadi coba saudara hitung-hitung dulu. Kapan saudara bertobat sungguh-sungguh? Pada waktu itu gimana saudara melihat Allah? Karena saya menyadari pada waktu saya bertobat tahun 87. Saya duduk di situ dan saat itu saya mendengar pengkhotbah itu mengatakan Tuhan tidak cari orang baik, Tuhan cari orang benar. Orang benar pasti baik, orang baik belum tentu benar. Hari itu saya seperti berhadapan dengan Allah yang mengatakan, hari ini kamu mau benar atau kamu mau cuman baik? Dan kalau kamu baik, belum tentu kamu akan selamat. Hari itu saya ketakutan sekali. Saya nggak pernah takut mati, saudara. Saya nggak tahu kenapa ya. Dulu ngebut-ngebut gitu, sambil mabok, nggak takut mati. Karena mungkin mabok kali ya, jadi nggak tahu ya mau hari itu gimana. Gitu. Tapi kalau dibonceng nanti ngebut-ngebut, entar dulu, jangan ngebut-ngebut, aku belum mau mati. Tetapi saya nggak pernah punya satu ketakutan yang begitu berat gitu untuk mati. Tetapi pada hari itu, 18 Mei 1987, di tengah-tengah ibadah yang biasa, hari Minggu pagi, saya sadar hari itu saya sedang berhadapan bukan dengan pendeta, tapi dengan Allah di firman-Nya. Dan saya dengan satu kesadaran penuh, saya sedang berurusan dengan Allah yang kudus. Oleh karena firman kudus yang disampaikan kepada jemaat. Saya mau respon apa tidak? Hari ini saudara, kita ini sedang hidup di kondisi dunia yang mengagungkan kebebasan pribadi. Mengagungkan ini gue, ya udahlah ini pilihan gue. Itu loh. Sebuah kebebasan di mana seolah-olah Allah itu nggak ada di sekitar kita. Kita mau berdosa seenaknya terserah. Itu loh sekarang keadaan yang kita hadapin. Anak-anak kita sedang tumbuh dengan atmosfer seperti ini. Nggak pernah rasa takut sama Tuhan. Malah kadang-kadang diolok-olok gitu, digoda-godain gitu loh. Kalau sudah bicara mengenai Tuhan. Tetapi kalau kita mau lihat pertobatan itu sungguh-sungguh sadar. Maka dimulai dengan dia sadar dia sedang berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Dan diminta pertanggungjawaban. Itu yang pertama saudara. Langkah pertama, sadar engkau sedang berhadapan dengan Allah yang kudus dan sedang diminta pertanggungjawaban. Nah lalu kemudian di ayat 41a dia ngomong begini, kita memang selayaknya dihukum. Jadi langkah kedua dari pertobatan sejati adalah mengakui kesalahan dan keadilan Allah. Mengakui bahwa memang yang layak kita terima cuma satu, yaitu apa? Hukuman. Dikatakan kita memang berdosa, kita setimpal. Kita dihukum memangnya begitu. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah itu apa? Sesuatu yang layak kita kerjakan. Kita kerja ujung bulan kita mendapatkan upah, kan itu. Jadi ada satu orang bilang begini, ngapain saya mesti berterima kasih sama bos saya yang menggaji saya? Saya kerja kok, itu layak saya terima. Gaji Anda adalah nilai Anda, kan begitu. Itu yang layak Anda terima. Itu yang setimpal dengan setiap jerih, lelah, pikiran, ya Anda dapat segitu.
Itu upah. Mau bagaimanapun nantinya, ujung dari tanggal 25 atau 26, saudara akan terima di slip gaji upah saudara. Itu upah. Tetapi kalau hadiah itu apa? Dipakai kata karisma, dipakai kata anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah si pemberi tidak wajib, si penerima tidak layak. Nah itu namanya anugerah. Si pemberi tidak wajib. Aku gak punya kewajiban memberi kepada kamu. Kalau seorang bos atau majikan, dia wajib dong pada akhir bulan dia mesti kasih. Itu wajib. Karena itu upah. Tetapi kalau kasih karunia atau anugerah itu gak bisa. Seringkali kita disalahgunakan dengan kata Indonesia yaitu penghargaan. Penghargaan itu dianugerahkan dikatakan. Betul ya? Penghargaan dianugerahkan. Benar gak itu? Itu tidak dalam konteks kasih karunia. Kenapa? Misalnya, saudara anak kita ikut olimpiade matematika. Oh dia kan belajar dong, jungkir balik dia belajar. Lalu dia menang. Terus kemudian dapat hadiah nomor 1, misalnya 10 juta dan medali emas. Dia bilang gini, dia mendapatkan penghargaan berupa medali emas dan 10 juta. Apakah itu anugerah? Enggak. Enggak mungkin dibilang hadiah karena kan ada sebuah usaha. Itu bukan anugerah. Anugerah itu seperti begini. Grasi. Nah itu anugerah. Orang itu sudah dihukum mati oleh hukum negara. Dia dihukum mati. Dan satu-satunya yang dia bisa melakukan upaya hukum untuk dia bebas adalah mengharapkan grasi. Ada kan hukuman bilang ini, dihukum mati tanpa ada remisi. Nah itu. Tanpa ada pengurangan hukum. Kan kalau di Indonesia ada remisi ya. Kalau misalnya Natal kepada yang Kristen, dia dapat remisi itu pengurangan berapa hari. Atau kalau dia lebaran sama hari raya agama. Atau kalau hari raya besar. Seperti kemerdekaan dapat remisi, pengurangan. Tetapi kalau misalnya diputuskan oleh hakim mengatakan kamu dihukum mati tidak ada remisi. Maka saudara cuma satu jalan keluarnya. Berupaya supaya Anda tidak dihukum mati. Tapi kalau tetap sudah inkrah, tidak ada lagi pilihan lain. Maka cuma ada satu upaya hukum yang saudara bisa lakukan. Yaitu apa? Bermohon grasi. Kata grasi itu dari kata grace. Gratia. Anugerah. Siapa yang berhak memutuskan memberi grasi? Presiden. Apakah layak orang itu dibebaskan? Enggak. Apa pertimbangannya? Tergantung presiden. Karena hukum sudah mengatakan kamu masuk dibunuh, kamu dihukum. Dan kebanyakan kita tahu grasi itu jarang sekali bisa diberikan oleh presiden. Jarang, apalagi kalau itu menyakiti hati rakyat, nggak mau dia. Kita di hadapan Allah itu pembicaraan orang ini mengatakan keadilan Allah itu bilang gini. Memang dosa kita tuh setimpal. Apa yang setimpal dengan kita? Masuk neraka Bapak Ibu. Saya gak peduli saudara lahir anak pendeta seperti saya. Kalau gak pernah ada penyelesaian terhadap dosa saya boleh beribadah, jungkir balik, bahkan jadi pelayan Tuhan. Tetap kalau mati saya harus berhadapan dengan kenyataan saya terpisah dari Allah. Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau. Pembuat kejahatan. Bukan cuma orang jahat. Jangan saudara percaya itu. Semua manusia lahir berdosa. Amin. Maka itu harus dibereskan. Nggak bisa dengan setahun sekali seperti orang Yahudi yang puasa lalu kemudian nanti masuk di dalam Yom Kippur dan kemudian minta pengampunan dosa. Itu pun harus ada yang dibayar yaitu domba yang mewakili seluruh dosa daripada bangsa itu. Nggak bisa kita berpuasa selama mungkin berapa lama untuk kemudian kita bisa mendapatkan pengampunan. Nggak bisa. Nggak ada saudara. Nggak bisa. Ingat itu, grasi hanya diputuskan oleh yang bisa memberi. Dan tidak ada kita bisa mempengaruhi dia. Saudara-saudara, penjadi ini tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan sistem.
Dia tidak menyalahkan pemerintah. Dia tidak menyalahkan orang Romawi. Dia mengatakan apa? Kita layak dihukum. Dipakai kata yang Lukas pilih yaitu kami pantas. Ini merupakan sebuah pengakuan legal, sebuah pengakuan moral. Memang we are worth it to be killed gitu loh. Memang kami layak kok dapat ini. Hukuman mati ini layak kami dapat. Bapak Ibu, terutama kita yang muda ya, anak-anak. Berapa sering kita itu suka nyalain orang tua. Aku gini karena coba bapak dulu begini. Coba bapak dulu, mama dulu bikin begini. Mungkin aku gak begini loh. Kita suka menyalahkan trauma gereja. Coba tuh gerejanya begini dulu. Pasti nggak akan seperti ini. Kita trauma dengan orang lalu kemudian kita menyalahkan. Tetapi dengar baik. Pertobatan itu selalu dimulai dari pengakuan jujur yang mengatakan begini. Aku yang menjadi persoalan. Satu kali G.K. Chesterton mengatakan begini. Dia Koran Times menulis kepada semua penulis-penulis yang ada di Inggris. Dia bilang begini, tolong berikan kepada kami tulisan dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah permasalahan dunia ini? Ada yang bilang perang lah, ada yang bilang ketidakadilan lah, ada yang bilang ini dan sebagainya. Jika Chesterton menulis kepada editor, dia bilang gini, kepada Bapak editor yang terhormat, masalah dunia ini adalah aku. Saya sendirilah masalah dunia ini. Terlalu banyak dan terlalu sering kita menuduh orang lain yang membuat saya bermasalah. Termasuk Hawa. Dia mempersalahkan siapa? Adam. Mempersalahkan ular. Dan mempersalahkan Tuhan. Dan blaming game itu masih jalan sampai sekarang? Masih. Tetapi sebenarnya pertobatan itu harus dimulai dengan begini. Saya berdosa. Akulah persoalan itu. Akulah masalah itu. Itu yang terjadi dengan anak muda yang datang kepada bapaknya. Yang sudah menghambur-hamburkan duit bapaknya. Warisan dan dia mengatakan, aku telah berdosa kepada Allah dan kepada sorga. Kepada Bapa. Aku telah berdosa. Apakah kita mau menerima tanggung jawab? Aku yang telah berdosa. Lalu yang ketiga saudara, bahwa pertobatan sejati itu dilanjutkan dengan mengakui kebenaran dan identitas kekudusan Kristus. Orang ini melanjutkan dan mengatakan kepada temannya, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita berbuat jahat, kita sudah melanggar hukum, kita dieksekusi. Tetapi dia enggak. Jadi anak ini atau pemuda ini melihat Yesus itu sebagai Allah yang kudus. Allah yang tidak berdosa. Allah atau manusia yang pada hari itu tidak berdosa. Tidak punya alasan sama sekali dia dihukum. Coba lihat apa dakwaannya Yesus di kayu salib itu. Kan itu dakwaannya yang di kayu salib itu. Itu adalah dakwaan. Kenapa dia disalib? Dia melanggar undang-undang apa? Enggak ada. Apa dakwaannya? Indri. Itu 3 bahasa sebenarnya. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramik ya. Ada bahasa Aramik, ada bahasa Yunani dan ada bahasa Latin. Yang sering kita lihat itu cuma bahasa Latin. Yaitu apa? Indri. Indri dari bahasa Latin, Yesus Nazaretmus Rex Iudium. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ada salahnya gak di situ? Enggak. Emang dia orang raja Yahudi? Loh iya dong, dia keturunan Daud kok. Dia lebih raja Yahudi asli daripada si Herodes yang orang Moab itu. Itu raja boneka itu. Itu bukan orang Yahudi dia. Bahkan dia bukan orang Yahudi. Yesus bukan cuma orang Yahudi. Dia keturunan Yehuda. Dia memang layak punya terah bangsawan. Apa salahnya? Enggak ada tuh. Itu aja dari segi hukum aja enggak ada salah. Ketika dia bilang dia melanggar, dia membunuh, itu lain cerita. Ini enggak. Makanya orang bilang, orang ini gak salah. Tetapi lebih dalam, sebenarnya orang ini mengakui, mengenali Kristus telah menderita bukan karena dosanya. Tapi dia menderita karena keadilan Allah yang sedang dia terima sebagai pengantara yang esa.
R.C. Sproul berkata, Yesus tidak hanya tanpa dosa, tetapi ia adalah satu-satunya manusia yang mampu menanggung dosa orang lain karena dia sendiri suci. Amin. Dia suci. Jadi saudara, pertobatan itu tidak cukup sekedar mengaku dosa saja. Tapi apakah saudara mengakui Kristus sebagai Allah, sebagai Raja, Raja yang kudus, Juru Selamat? Jangan cuma mengakui sebagai Juru Selamat, tetapi mengakui dia sebagai Raja. Sebagai penguasa absolut, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan Yesus. Itu loh Raja. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Yesus saja. Dan orang ini sadar itu. Lalu yang keempat, yang terakhir saudara. Pertobatan itu berseru kepada Yesus di dalam iman. Ayat 42. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow. Perhatikan di dalam pernyataan ini. 1, dia menyebut nama Yesus secara pribadi. Yesus. Dia bukan bilang, hey, enggak. Yesus. Dia bukan woi. Ya. Bro. Bos. Enggak. Yesus. Artinya apa Yesus itu? Allah yang menyelamatkan. Yeshua. Allah yang menyelamatkan. Dia tahu bahwa pribadi inilah yang menjadi penyelamat. Lalu dia bilang apa? Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yang kedua bukan cuma penyelamat, tapi sebagai Raja. Walaupun pada waktu itu dia seperti tidak berdaya secara fisik. Tapi dia tetap Raja. Dan dia tidak menuntut dibebaskan dari salib saudara. Dia hanya minta kalau engkau nanti datang sebagai Raja, ingatlah akan aku ya. Ingat saja aku. D.A. Carson mengatakan iman penjahat ini adalah iman yang melampaui luka dan salib. Dan dia melihat mahkota, yaitu Raja kan. Dia melampaui luka-luka Yesus. Dia melampaui salib yang menjadi penderitaan. Dia melihat Yesus sebagai Raja. Sebagai Tuhan. Iman sejati tidak menunggu bukti lahiriah. Iman sejati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun dunia berkata dia gagal. Dunia berkata dia mati percuma, dia mati terkutuk. Tapi Yesus adalah Tuhan dan dia tetap berkuasa. Nah saudara perhatikan, pertobatan itu dimulai dari hormat kepada Allah. Dia sedang berhadapan dan meminta pertanggungjawaban. Lalu direspons dengan mengakui kesalahan. Mengakui bahwa saya layak untuk dihukum setimpal. Lalu kemudian minta kepada Yesus untuk mengampuni dosa dan mengingat. Dan terakhir dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Apa jawaban Yesus? Ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada kepastian, ada penghiburan dari jawaban ini. Coba perhatikan, hari ini juga. Dia gak bilang besok, nanti ya, enggak. Hari ini juga. Itu berbicara tentang sebuah kepastian. Lalu dia berbicara mengenai Firdaus. Dia berbicara mengenai Firdaus. Itu bicara tentang tempat. Jadi bukan bicara tentang sebuah tahapan seperti banyak agama kepercayaan. Oh surga itu apa? Nirvana itu apa? Oh itu keadaan di mana kita menyatu dengan alam semesta. Bukan. Nirvana bukan juga yang begini saudara. Nah itu band. Bukan. Nirvana bukan state of mind. Bukan. Firdaus itu adalah tempat di mana kita bersama-sama dengan Allah memiliki persekutuan. Dikatakan engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Nah dengar baik, dengar baik. Lihat sini. Dengar baik. Ini penting saudara. Yesus enggak ke neraka. Ada pengajaran yang mengatakan di mana Yesus Pak 3 hari itu? Dia turun ke neraka. Enggak. Hari itu dia bilang, hari ini juga kau bersama dengan aku di. Nah Firdaus itu adalah upper Sheol. Gehenna itu lower Sheol. Orang kalau bilang dia ke neraka, dia tuh ke lower Sheol, ke bawah. Dia bilang hari ini kau juga bersama aku di Firdaus. Banyak kita tertipu, 3 hari Yesus masuk neraka. Lo ngapain Yesus masuk neraka? Oh dia gak berdosa kok.
engkau bersama-sama dengan aku hari ini juga. Charles Spurgeon mengatakan salib Kristus adalah tempat di mana harapan bagi pendosa terburuk dinyatakan paling jelas. Hari ini ada sebuah tantangan kepada kita semua. Di tengah-tengah Kalvari ada dua respon yang ditunjukkan. Satu, dia mengejek. Dan akhirnya dia mati dengan dosanya. Yang satu, dia bertobat dan masuk ke dalam Firdaus. Pertanyaannya kepada kita pada sore hari ini adalah, apakah saya akan bertobat seperti penjahat itu dan diselamatkan? Dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku. Apakah saya mau kita hari ini mengambil keputusan? Ingatlah akan Allah. Yesus, aku mau datang kepada engkau. Apakah hari ini engkau mau memilih Yesus dan mengatakan sekali Yesus, akan selamanya Yesus kepadaku. Aku tidak mau memilih yang lain. Aku tahu pengharapanku hanya kepada Dia. Dan pengharapanku itu bukan pengharapan kosong. Hari ini mungkin engkau sudah sepertinya orang Kristen karena KTP-mu Kristen. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah engkau sudah pernah mengalami sebuah pertobatan yang sejati? Sebuah kelahiran baru. Di mana Tuhan datang dan memberikan anugerahnya, pengampunan dosanya. Dan engkau menjadi ciptaan baru. Bukan di reset seperti komputer yang macet lalu di reset. Bukan. Tetapi diciptakan baru. Yang lama telah mati, yang baru sudah datang. Mari kita merespon ini dengan kita menyanyikan lagu ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apakah engkau mau memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau engkau hanya mau cari selamat tanpa mau bertobat? Putuskan pada hari ini untuk menyerahkan dirimu kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Pertobatanmu adalah pertobatan sejati yang kekal sampai ke surga yang mulia. Pastikan engkau sudah menerima itu saudara. Ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah setiap pertobatan yang sudah kami terima. Dan biarlah ini semakin memperjelas langkah-langkah kami bertobat dan bahkan menuntun orang lain untuk bisa mengalami pertobatan sejati. Dan mereka dilahirkan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu.